萨道，全体净师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。这就是解请坐。Kepada师兄师姐，感恩上人的开示，感恩印条瓦蒂师兄telah membacakan pelimpahan jasa dan unsyun. 感恩师兄师姐yang sudah mengikuti Shinfa yang pagi hari ini. Ya, hari ini saya bersama Hui Mei师姐, ya mitra bajik saya ya, selalu kami berdua ya membawa menjadi moderator pada pagi hari ini. Silakan Hui Mei师姐 untuk mensapa sư兄师姐di pagi hari ini. Silakan Hui Mei师姐. Hui Mei师姐, where are you? Oke, sư兄sư姐hari Hui ini Mei kita. mic-nya belum on, Hui Mei. Oke, hari ini kita Sani sư姐. Hari ini kita tidak lanjut di bab sutra teratai, tetapi kita sama-sama menyimak ya ceramah master tentang riwayat suci dan banyak sekali kisah-kisah ya, nanti kita sama-sama sharing. Nah, judul hari ini adalah mempraktekkan dharma di tengah masyarakat dan membina berkah dan kebijaksanaan. Silakan Hui Mei师姐. Ya, selamat pagi, Kak Sang dan Kaisi. Selamat pagi, sư兄师姐. Cảm ơn ya dikasih kesempatan. Jadi juga感恩 kepada tim Sinfas yang mempersiapkan materi hari ini pagi baru dapat PPT. Jadi tadi langsung ya kita bagi-bagi ya. Jadi hari ini juga adalah Cid ya. Jadi bulan Luna ya, bulan 11 Cid. Jadi hari ini adalah Puti Sinyal riwayat suci ya, bagian 35. Jadi kita sama-sama simak ya. Kembali ke Sylvia Suci, Kan Ân. Hui Mei sư姐. Kita langsung ke intisari hari ini. Silakan host Sani sư姐, Kan Ân. Ya, intisari Shinpas yang kita baca dulu sama-sama menyimak ya sejarah suci di tahun 1997 dan 1998. Ya, pada tanggal 3 Agustus tahun 1997 peresmian Pusat Suci Darah Malaysia. Dan 1 September 1997 kantor perwakilan suci Yordania didirikan dan menjadi kantor perwakilan suci pertama di negara Islam di Asia Tengah. Tanggal 23 November 1998 dibentuknya tim tanggap darurat suci wilayah utara. Nah, kita tadi ada juga melihat ya sejarah-sejarah di tahun 1998 di Indonesia juga terjadi rusuh ya yang sangat mengerikan. Mungkin Sesiung Secie juga kita juga melihat kejadian tersebut ya. Katanya kepada dunia suci ya, kita sekarang ya berusaha keras ya di dunia suci. Indonesia juga banyak ya sudah melihat apa yang telah suci kerjakan dan tidak adanya kriminasi ataupun haihua suci ya. Jadi kita bisa lebih tenang sedikit ya dalam Indonesia setelah adanya suci. Pada tahun tersebut masih belum ada suci ya. Nah, inilah juga salah satu sejarah suci di Indonesia. Dan next Sani Suci. Ya, insan suci Malaysia menerima banyak kasus pasien yang perlu menjalani cuci darah. Karena itu, relawan kita mulai mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah pusat cuci darah agar pasien-pasien itu dapat menjalani cuci darah secara gratis.
Dengan demikian, mereka tak lagi membutuhkan bantuan biaya cuci darah dari kita. Akhirnya pada tahun 1997, pusat cuci darah pertama kita didirikan, akan tetapi pusat cuci darah membutuhkan biaya besar. Karena itu, setahun sekali relawan kita mengadakan bazar makanan vegetaris berskala besar. Orang-orang pun bisa mengetahui bahwa makanan vegetaris juga sangat lezat. Selain itu, kita juga berbagi tentang pola makan yang sehat. Nah, dari sini kita tadi juga mendengar ya, banyak juga muda-mudi mengutip kertas-kertas ataupun melakukan daur ulang untuk mendukung pusat ya klinik cuci darah ini juga ya. Jadi Huan Pao ya, hasil pengumpulan dari daur ulang ini untuk mendukung pusat klinik cuci darah ini. Ini yang kita sama-sama mengetahui dan menyimak dari ceramah Master pagi ini. Next kita lihat intisari berikut, Hui Mei Sijie. Sylvia Sejie. Nah, di sini poin kedua, setiap kali mengadakan penggalangan dana, pasien-pasien dialisis dan teman-teman yang menerima perawatan dialisis, mereka juga ikut bersumbangsi dengan kita. Bahkan pasien paliatif di ruang Lotus, mereka juga merasakan bahwa saya masih mampu melakukan sesuatu. Saya mau memanfaatkan waktu saya. Meskipun sekarang saya di bangsa paliatif, tetapi sampai hari ini saya masih baik-baik saja. Hari ini saya masih dapat bersumbangsi, maka mereka juga ikut terlibat. Jadi mereka yang memberi tidak berharap mendapatkan imbalan apapun. Mereka yang membantu orang lain tidak berharap siapapun untuk membayar mereka kembali. Tetapi mereka yang menerima bantuan tidak melupakan kebaikan orang lain. Saya merasa kehidupan seperti ini sangatlah baik. Ya, memang ya. Jadi insan suci ya bukan hanya membantu mereka ya dari fisik, tetapi juga tadi Master juga ada kata ya di satu bait dari Liang Iching ya. Jadi penderitaan mereka setelah bebas dari derita ya dibantuan oleh suci, tapi setelah itu insan suci juga memberi dhamma ya. Jadi kunci pai fu wei sofa ya. Jadi mereka yang pasien ini, biarpun mereka sakit ya, tadi dibilang ya, di bangsa paliatif ini ya, tapi mereka memanfaatkan waktu ya, kalau mereka masih bisa, jadi mereka juga ingin ya bersumbangsi. Padahal insan suci ya, di sini ada kata ya, mereka tidak berharap mendapatkan imbalan apapun ya, karena Master mengajar kita ya, fu chu wu so qiu ya, kita juga harus kangen pada mereka ya. Tapi mereka juga yang menerima bantuan juga tidak melupakannya kebaikan orang lain. Mereka juga wang en-nya, mereka juga mau pao en-nya, pao ke en-nya. Jadi mereka rasa mereka juga harus yang bersumbangsi juga ya semasa mereka masih bisa. Jadi menggenggamkan kesempatan. Jadi Master sangat terpuji ya. Master juga berkata, 我觉得这样的人生真好. Master berkata gitu ya, merasakan kehidupan seperti ini sangat baik ya. Jadi ada saling berinteraksi ya, cinta kasih bisa menginspirasikan mereka ya. Karena tadi terakhir Master juga ada kata ya, karena kita bersumbangsi atau membantu, kita tidak mengharapkan imbalan dan kita menggunakan hati yang sangat tulus ya, benar-benar tulus. Dan dengan hati yang tulus bersumbangsi, makanya dengan sepenuh hati melakukan. Nah, jangan mengatakan aku adalah teladan, jangan ya. Jadi puciuming ya. Jadi yang benar-benar kita adalah demi kebaikan mereka, demi mereka bisa bebas dari penderitaan, itu dah bodhisattva ya. Puren zongsen souku ya. Jadi tidak tega melihat makhluk atau orang yang derita. Jadi itulah dengan ketulusan hati dari
seorang bodhisattva dunia ya. Kembali ke Sylvia Suci, poin ketiga. Ya, cảm ơn Phương Mỹ Sư Chị. Kita lanjut poin ketiga. Pusat hemodialisis cuci darah di Malaysia kami mempunyai keunikan. Tidak hanya hemodialisis dan mengobati penyakitnya, masih membantu kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sangat penting sejumlah orang yang menerima hemodialisis sudah bergabung dalam barisan relawan suci. Kamu bertanya pada siapa saja, mereka akan dapat secara lancar dan lantang mengulang ceramah master. Ini pada saat yang sama menolong secara jasmani dan spiritual, merupakan pertolongan secara tuntas, menolong kesulitan, juga memurnikan hati mereka. Kita bisa melihat juga ya tadi ceramah master yang lebih jelas mengenai tentang klinik ataupun pusat hemodialisis yang mengobati pasien bukan hanya jasmani tetapi spiritual, mengena semua batin-batin mereka, karena setiap saat mereka sedang cuci darah mereka juga menyimak ceramah master, dan mereka juga diberi perhatian oleh relawan-relawan komunitas, jadi mereka semua tersentuh dan juga mereka menjadi relawan. Ini sungguh luar biasa yang kita patut belajar juga ya. Ini yang kita bisa tahu bahwa relawan Malaysia bukan hanya membantu mencabut penderitaan, tetapi Fu Sofa juga membimbing mereka secara batiniah. Yang ini yang Master sangat bahagia ya, sangat sukacita melihat Fusiong Suci di Malaysia bisa menjalankan Huji Bai Fu Sofa. Dan next kita lihat poin berikut, Wimesje. Sylvia Suci, poin berikut. Ya, sejak Suci dibawa ke Yordania oleh Ling Hui Zhen, suami dari komite wanita ini adalah perwakilan Taiwan di Yordania. Istri beliau membawa benih suci Taiwan sehingga ke Yordania. Beliau secara diam-diam mengolah dan bersumbangsi dengan cinta kasih, sehingga mempengaruhi beberapa orang dari Taiwan yang sepemikiran masuk ke Yordania untuk membantu. Sangat kangen kepada Tuan Chen Chiu Hua karena beliau sentiasa berada di istana. Beliau adalah seorang kapten pengawal, sehingga beliau pun menggerakkan orang-orang di istana bersama dengan beliau mendalami pekerjaan sebagai relawan suci. Mereka di sana benar-benar berkembang pesat. Sangat banyak cinta kasih yang membuat orang terharu karena perang di Timur Tengah seperti Israel dan Pakistan tiada henti bermusuh dan berperang. Akan tetapi pengungsi perang sangatlah banyak sehingga setiap bulan mereka ke lokasi pengungsi untuk membantu para pengungsi. Ya, inilah ya insan suci ya di mana-mana ya. Tosa yen ku zongsen ya, di mana ada penderitaan. Nah, ini ya Lin Hui Zhen ini ya, karena suami adalah dia adalah seorang komite suci ya, karena suaminya adalah perwakilan Taiwan di Yordania, makanya dialah yang membawa benih suci ke sana ya, telah menginspirasi banyak ya relawan juga warga Taiwan juga ikut ya dengan sehati ke sana. Jadi dengan bantuan juga ada sini juga mengatakan Chen Chiu Hua ya. Jadi dia karena beliau berada di istana ya, mereka juga bergalang dana ya untuk bantuan ya. Jiu Di Qi Cai ya, di mana disitulah mereka menggalang dana untuk bantuan ya, karena ada peperangan ya seperti Israel, Pakistan ya, dari ada Syria juga ya. Jadi banyaklah pengungsi ya. Jadi disitulah mereka mengembangkan suci di sana, dan di situ mereka juga setiap bulan ya di lokasi pengungsi untuk membantu ya. Jadi ini juga satu jalan ya bagi pengungsi juga ya, di mana suci di sana ya menjalankan peranan yang penting juga. Jadi
Master selalu berkata ya, kita membantu orang, kita juga mau sendiri juga mau jaga ya. Jadi jaga keselamatan kita sendiri, terus baru kita bisa membantu orang ya. Jadi itu juga harus berwaspada karena di kondisi yang seperti ini. Jadi itulah insan suci ya, sangat berani, tapi Master juga sangat memberi pesan juga ya, kita membantu orang juga harus menjaga diri dengan baik. Dengan kesehatan, keselamatan baru kita bisa membantu orang. Kan kembali ke Sylvia Suci. Ya, poin kelima, tanggal 16 Februari 1998 terjadi satu peristiwa besar dunia penerbangan, yaitu insiden pesawat terbang Taiyuan. Kala itu insan suci sedang berkumpul mengadakan rapat, tiba-tiba mendengar pemberitaan di televisi. Insan suci segera mengubah acara rapat menjadi penggerakan relawan. Bagaimana mengumpulkan para relawan dan segera berangkat ke bandara. Maka relawan berhasil dimobilisasi dengan sangat cepat. Mereka sangat dapat bergabung. Peristiwa kali ini sungguh membuat saya menyadari bahwa semangat bodhisattva ada di mana-mana. Gagah berani dan giat bersemangat, tidak ada sedikit pun kegentaran karena insan suci diberi tanggung jawab dan mereka masuk ke tengah lokasi musibah. Nah, ini juga kita bisa melihat ya, di mana insan suci di saat ada bencana Lantian Pain ataupun bodhisattva Blue Angel ya, bodhisattva biru putih langsung turun ke lapangan, langsung bergerak. Nah, ini kita bisa melihat, dan kita di Indonesia juga banyak bencana silih berganti, dan juga kita insan suci Indonesia juga langsung bergerak di lokasi. Dan teringat juga pada tahun 2005 ya, saat ya setelah adanya pelantikan relawan biru putih di Jakarta, dan kita beberapa relawan yang pulang dari Jakarta mendapat berita musibah ya, jatuhnya pesawat yang mau berangkat ke Jakarta, dan di dalamnya juga ada gubernur kita ya, Gubernur Sumut. Nah, disitulah saat itu relawan suci Medan juga langsung bergerak di lokasi dan di rumah sakit, dan juga memberi perhatian kepada para korban, keluarga dari korban. Nah, ini kita juga pernah yang merasakan penderitaan yang sangat memilu, sangat sedih ya, dan sangat tidak purensin ya, seperti yang Master mengatakan, dan sang Wotong dan Wei benar-benar sangat pilu melihat kejadian tersebut. Ya, next kita lihat poin berikut. Kanan Sylvia Suci. Nah, di sini ada barisan komite pria, adalah matahari dunia suci. Kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka menghindari keseluruhan dunia suci. Mereka biasanya sebagai pelindung suci. Di bulan 10 tahun 998, bencana angin topan saat itu adalah benar-benar membuat para bodhisattva komite pria, bodhisattva, para komite wanita semuanya menggerakkan anggota melakukan pekerjaan bantuan tangkap darurat. Namun karena melihat pekerjaan memberi bantuan ini tidak mudah, oleh karena itu harus segera menolong orang, juga harus menjaga keselamatan diri sendiri. Teknik ini tidak boleh tidak ada. Oleh karena itu mereka membentuk tim tangkap darurat kita di bulan 3 tahun 995. Komunitas bagian timur barisan komite pria juga sangat mendesak melakukan pelatihan, membentuk satu pelatihan tim tangkap darurat. Tadi Master juga ada menjelaskan ya, mereka ini tim ya, secentui ya, jadi terbentuk tim tangkap darurat ini ya. Jadi tadi kita juga ada lihat ya, mereka benar-benar melatih diri ya, bukan sembarangan ya, jadi ada tekniknya ya, cara ya. Jadi tadi juga Master bilang mereka juga harus ya, menaati 10 sila ya. Jadi mereka dengan sungguh hati ya menolong ya
karena ada bencana inilah terbentuknya tim ini ya. Jadi Cichen ini tadi Master juga bilang ya, mereka itu bagai matahari ya, matahari dunia suci ya, barisan komite pria. Jadi mereka harus memiliki kebijaksanaan, juga mereka harus karena pria itu memang mereka adalah lebih kuat dari wanita ya, jadi mereka menghindari seluruh dunia suci ya, jadi mereka biasa sebagai pelindung suci dan dengan juga harus dengan welas asih ya. Mereka juga harus komite wanita ya, karena ada ya, komite pria ini, jadi mereka bisa bekerja sama ya. Jadi Master juga bilang ya, mereka juga teladan ya, mereka bukan hanya bisa membantu aja dalam bencana, komite pria ini juga bisa masak tadi ya, seberbisa ya. Jadi selalu insan suci ya, Master selalu bilang Nanden ya, laki-laki sebagai pria ini bisa seperti orang Superman ya, 超人ya. 好人，女人就当男人用ya, 男人当超人用. Jadi itulah sebab bisa ya, itulah dunia suci ya. Jadi kita itulah kita bisa hidup itu memang sementara tuancan ya, pendek dan derita. Tapi kita bisa memanfaatkan hidup ya kita dengan nilai hidup dan arah tujuan yang lebih lebih ditingkatkan dan lebih bernilai ya, hidup dan tujuan hidup yang lebih bernilai ini. Kan kembali ke Sylvia Suci. Dan Himesice, ya ke poin ke-7 mungkin yang terakhir ya. Oke, ya pasca bencana, setelah bencana berlalu, saat kita akan memberikan bantuan secara menyeluruh, berhubung dampak bencana yang dirasakan para korban adalah sangat beragam. Ada yang ringan, ada yang parah, maka relawan komite kita harus sangat cermat dalam melakukan survei dan analisis. Tentu saja peran Cichen juga dibutuhkan. Sebagian jalan sangat sulit ditempuh, ini juga membutuhkan relawan Cichen untuk menjaga keselamatan kita. Untuk memberikan perhatian sebagai tim tanggap darurat, komite pria maupun wanita harus bergerak bersama. Kita harus mengasihi orang lain dan diri sendiri, sekaligus kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Diri sendiri aman, baru mampu menyelamatkan orang lain. Bagaimana kita dapat segera menyelamatkan orang lain? Bagaimana agar kita selalu waspada? Ini adalah dengan mengembangkan kebijaksanaan. Sedangkan menyelamatkan orang adalah welas asih. Jadi dengan meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan lingkungan sekitar, juga keselamatan diri sendiri, ini disebut mengembangkan kebijaksanaan. Ya memang benar ya, jadi kita sendiri harus bisa lebih sehat ataupun lebih terjaga kondisinya, barulah kita bisa menyelamatkan ataupun membimbing orang-orang sekitar. Seperti yang kita sering mendengar istilah tu dan kita menolong diri kita sendiri terlebih dahulu, barulah kita bisa menolong orang lain. Atau kita memberi manfaat pada diri kita sendiri, barulah kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Nah ini di sini Master juga mengatakan Cichen yang tadi Himesice mengatakan bagaikan 超人 seperti Superman. Nah, komite wanita ya, wanita juga bergerak bersama, sama-sama masing-masing memiliki potensial yang benar-benar memberi manfaat pada semua orang. Ya, Cichen kita tahu ya bahwa Cichen mereka juga ada pelatihan buat Cichen bagian tanggap darurat. Nah, kita tahu juga di dunia suci kebanyakan di tim tanggap darurat itu adalah Cichen. Ya, ini kita tahu mereka bisa mengendalikan kesulitan, bukan kesulitan yang mengendalikan mereka. Jadi memang mereka benar-benar bagaikan Superman, atau di dalam sutra-sutra teratai atau sutra-sutra ajaran Buddha ya, ada San Nan Ren, San Li Ren. Nah ini juga kita menuju ya, Cichen merupakan juga San Nan Ren, pria berbudi, dan juga komite wanita adalah
wanita berbudi, ya kita belajar menjadi wanita berbudi, menjadi pria berbudi, sangat dan sandiran. Oke, kita sama-sama ini yang terakhir ya, mungkin kita minta Sani Sejie untuk memberikan sebuah lagu Cecen. Kita sama-sama menyimak ya, di dunia suci ada lagu Cecen. Jadi semua ya silakan ya, silakan. Sani Sejie belum ada suaranya, mungkin ya, Kak Sani Sejie. Nah, inilah lagu Cecen ya. Mungkin kita juga ya sama-sama kita bisa juga seperti yang di syair lagu-lagu tersebut ya, semuanya membuat kita lebih semangat dengan isen sosial ya, dengan tindakan kita membimbing semua orang di sekitar kita. Oke, kita lanjut di sesi sharing. Sini sekarang sudah pas jam 8, kita ada 1 jam ya sampai jam 9. Bila Sesyong Sejie ingin berbagi sebelum kita masuk ke kuis, mungkin Sesyong Sejie boleh sharing ya. Mungkin dari Cecen dulu. Ya, di sini ada Cecen, mungkin Cecen boleh sharing dulu ya. Cecen kita ada Kok Lai Sesyong, ada Johnny Sesyong, juga ada Suryanto Sesyong yang menjadi moderator ya Cecen kita, dan juga yang lain Sesyong Sejie juga boleh ya. Silakan untuk berbagi dulu sebelum kita masuk ke kuis. Ada Sesyong Sejie?
atau yang merasa Superman ya, yang merasa Cucun boleh ya kita sharing ya, karena hari ini juga di akhir ya, di akhir ceramah master lebih ke Cucun sebelumnya tentang kisah-kisah sejarah-sejarah ya, dan di akhir ini kenapa di sisi ada Cucun dan ada komite pria. Ya, mungkin boleh Sesiong Suci ataupun komite wanita ya. Kemudian kita juga boleh sharing soal Sesiong. Ya, Silakan. soal ya. Sejujurnya kangen sang dan itu ya. Ini ya kalau riwak seci memang kita benar-benar ya bisa melihat begitu banyak ya sejarah-sejarah ya awalnya gitu ya. Nah, mungkin saya hanya mau kasih sedikit tanggapan aja ya, atau mungkin berbagi sharing ya. Saya pernah waktu ke Penang itu, saya kan ke sana kan pas berobat mertua ya. Jadi waktu itu saya juga ke sana kan pas di seberangnya rumah sakit. Kalau nggak salah Loguan Laya, kalau nggak salah ya. Bener nggak ya? Nah, jadi saya di situ saya ada sih ketemu satu sece, jadi saya ngobrol ya gitu ya. Ternyata itu mereka sangat luar biasa ya, sangat luar biasa itu maksudnya dari keluarga dari pihak apa ya yang itu yang cuci darah, mereka juga ajarkan banyak hal gitu loh. Maksudnya ajar waktu itu kalau nggak salah ajarkan sampai membuat pau dan apa ya itu bakpao dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka juga bersumbangsi, mereka udah membuat dan mereka bersumbangsi bahwa untuk para apa ya para penderita itu yang tadi cuci darah tersebut pasien tersebut gitu loh. Jadi saya pikir bukan, nah inilah hebatnya ya. Jadi banyak sisi-sisi apa ya sisi-sisi humanis yang dari satu kegiatan tersebut atau satu misi tersebut ternyata berkembang begitu banyak sisi budaya humanis sih. Itu yang saya waktu itu ingat gitu loh. Oke, kemudian yang tentang jatuhnya pesawat ya. Saya pernah, nah ini juga pernah ada satu kali mungkin selain dari pesawat ini kan ada satu kali pesawat juga yang jatuh ke air ya. Ingat nggak yang mungkin waktu di Thailand ada ya pesawat yang jatuh ke air waktu itu ya. Nah, di mana relawan itu mereka datang ya kan memberikan apa ya kayak memasak bubur hangat buat mereka ya kan apa memberikan mereka itu selimut ya kan. Nah, termasuk juga kepada petugas ya. Bukan hanya kepada korban dan petugas keluarga korban sebagainya gitu loh. Nah, kemudian ada juga waktu peristiwa kalau nggak salah yang saya lupa ya itu tapi ingatnya bus yang terbakar ya. Yang terbakar kalau nggak salah itu dari banyak turis dari China. Nah, di mana relawan waktu itu mereka berganti. Suara Joni Sesiong menghilang ya. Sandi Suci, apakah unmute ya? Johnny Sesung mungkin sinyalnya menghilang ya. Di sini mic-nya masih on saja. Oh, oke, Kak. Ya mungkin signal ya. Kemudian Ya, Sesiong, lanjut. Hilang lagi ya. Mungkin pakai signal handphone ya. Mana Joni? Gimana? ya, sorry terputus ya. Iya. Sinyal lagi bermasalah. Tadi sampai di mana ya terputusnya ya? Cece Hime atau Cece Sylvia? Ya, tadi terputusnya sampai Sesiong mengenai itu jatuhnya pesawat ya di situ. Oh, gitu ya. Mm-mm. Yang saya itu yang jatuhnya pesawat yang waktu itu ke apa ya, yang ke air itu kan di situ kan bagaimana itu ya komunitas di
terdekat itu mereka memberi bantuan ya. Maksudnya memberi bantuan itu memasakkan bubur hangat kepada untuk para petugas itu ya yang mencari korban karena itu musim dingin ya. Memberikan mereka selimut ya kan. Kemudian juga termasuk juga kepada itu ya keluarga korban juga seperti itu kan gitu loh. Nah, lalu kemudian juga ada satu kalau nggak salah ada satu peristiwa yang ada bus yang terbakar ya. Yang itu terbakar itu lupa sih nggak tahu penyebabnya apa terbakar tapi banyak turis dari China kan. Nah di situ kan berkumpul relawan mereka memasang tenda dan mereka melafalkan itu ya sutra ya. Ini apa itu cunin ya. Seperti itu sih kalau nggak salah sampai berapa hari seperti itu ya. Nah makanya ini jadi maksud saya hal seperti ini sebenarnya kita juga boleh contohkan juga ya seperti itu sih gitu loh. Nah kemudian saya ada pernah dengar sih cerita dari Ciso Sesiung ya. Katanya kalau seperti di Penang ya, di Butterworth itu kan mereka Ceceng itu berkumpul ya. Itu para pengusaha itu mereka berkumpul itu mereka itu bekerja ya, berkumpul dan mungkin ya sering diskusi dan sebagainya. Tapi di sana mereka juga bekerja. Bagaimana mereka itu belajar membangun bangunan yang semi permanen ya, istilah kata yang mungkin dari rangka baja ringan dan sebagainya seperti itu. Jadi pada saat misalnya ada mau bangun depo ya kan atau mau bangun kadang yang seperti waktu itu kalau nggak salah kan pernah banjir yang 9 negara itu karena itulah mereka bisa berperan seperti itu gitu loh. Ya jadi Ceceng itu kalau kita lihat ya Ceceng itu lebih adalah untuk kegiatan-kegiatan yang lebih keluar ya, terutama yang pada saat koordinasi masalah-masalah yang besar lah seperti itu sih gitu loh. Itu aja Ceh kanan ya. Ya, cảm ơn Doni Susiung ya Ceceng kita ya. Ya lebih ke Ya. tangkap darurat ya. Dan ulang tangkap darurat semuanya ya. Iya, iya. Ceh, saya mau tambahkan sedikit ya. Boleh. Tentang tadi kalau kita lihat yang cerita Master di depan, yang mana begitu pesawat jatuh berkeping-keping itu kan katanya itu relawan bantu apa ya, kadang sampai mengambil mengambil itu potongan-potongan ya. Tapi setelah yang di cerita yang di belakang, Master ada bilang ya, garis pertama, garis kedua. Ya. Nah, ini sebenarnya di dalam SOP TTD juga dalam waktu dekat sepertinya juga akan keluar ya. Memang itu harusnya ada perbedaan sih gitu loh. Kalau di dalam TTD kan ada tim advance. Tim advance itu kan tidak bahkan tidak boleh ada CC di dalamnya gitu loh. Karena ya nggak leluasa ya mungkin mau cari WC dan sebagainya. Nah, itu ada tim advance. Kalau nggak salah yang kedua bukan nggak salah ini benar. Tim utama. Selanjutnya tim utama. Tim utama adalah bagian pembagian. Ya, pembagian barang-barang seperti sembako ya kan atau pembagian keperluan-keperluan tanggap darurat lah seperti itu. Nah, yang ketiga itu baru tim pemerhati. Biasanya sih sece-sece yang berperan di sini gitu loh. Di mana mereka menghibur dan sebagainya. Nah, lalu tadi Mas juga sangat menekankan kan harus menjaga keselamatan diri. Nah, ini yang sering tadi Mas juga ada ceritakan kadang jangan kita hebat terus kita tanpa memikirkan segala hal, saya bisa kok, saya mampu, ini saya kerjakan. Nah, itu sangat penting koordinasi di dalam masa bencana gitu. Kenapa? Jangan sampai amit-amit ya terjadi apa-apa, bagaimana kita akan menyampaikan kepada Master. Ya kan Mas sering bilang kan pada saat kita berangkat ke daerah bencana itu dia itu sangat sedih gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena sangat mengkhawatirkan keselamatan daripada murid-muridnya seperti itu. Nah, dulu saya ingat ya pada saat waktu di Nepal ada satu kali kejadian di mana anggota TIMA ya itu pada saat briefing itu hilang gitu loh. Hilang tuh kemana? Ternyata mereka masuk ke kampung yang mana itu kondisi itu sudah pada rubuh lah ya gitu loh. Ya kan di situ mereka berfoto ria. Nah itu kan juga akhirnya mendapatkan laporan sampai ke Master gitu loh. Kenapa? Kalau amit-amit kan kalau ada terjadi sesuatu
kan tidak ada yang tahu gitu loh dan sebagainya. Ya kan bisa aja kalau dari satu daerah gempa kan bisa ya terjadi gempa-gempa susulan kan. Nah, itulah sangat penting koordinasi ya. Jadi mungkin kadang kita merasa itu ini mah nggak ada masalah, tapi kan rensuan perlu tensuan sesuatu bisa aja terjadi kan gitu loh. Makanya tetap harus dalam berkoordinasi ya di dalam, terutama di dalam daerah bencana itu sangat penting gitu loh. Nah, kita tidak berharap ada bencana, adanya bencana baru kita belajar, benar nggak Sun Suce? Masa kita mengharapkan bencana kan nggak mungkin. Tapi di saat bencana sudah terjadi, saat itulah kita belajar gitu loh. Ya, saat itulah kita belajar, kita evaluasi dan sebagainya. Nah, jadi itulah pentingnya ada panduan-panduan ya. Mestinya seperti, nah kalau itu erupsi Gunung Merapi kan kayak Sinabung, Medan kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kondisi apa? Jarak harus aman berapa? Nah, ini kan contoh harusnya ada ya SOP seperti itu. Pada saat banjir, pada saat kebakaran contoh. Nggak bisa hari ini kebakaran, kita langsung ke lokasi. Karena kan orang masih sibuk, RT RW-nya masih sibuk, mungkin rumah dia juga kena ya kan. Bagaimana dia mendata ke para korban ya kan. Jadi ada waktu jedanya kapan kita harus masuk ya kan. Nah, itu. Dan apa yang harus kita berikan? Selama ini kemarin kita waktu meeting SOP TTD itu juga sempat saya juga ada bilang sekarang juga pemerintah juga sangat tanggap ya, turun ya. Jadi sekarang pada saat begitu ada bencana kebakaran, itu mau Pampers, mau Softtek apa semua, sekarang tuh sudah gampang didapat, susu dan sebagainya. Pemerintah kadang udah tanggap. Tapi yang sering terjadi apa? Kadang kita lupa dengan misalnya petugas dari bencana tersebut ya. Mereka kadang kan menggali lokasi, membersihkan lokasi tersebut. Nah, itulah yang harus mungkin kita juga beri perhatian ya. Coba kita misalnya memberikan perhatian mereka, Pak, minum dulu Pak, gitu. Atau Pak, ini makan dulu. Wah, mungkin mereka pasti akan merasa ini ada yang perhatian gitu loh, seperti itu. Mungkin konsep kita harusnya udah lebih meluas sih dalam memberi bantuan atau perhatian. Itu aja sih kanan. Ya, kan Sony Sesiong. Ya, memang semuanya itu ada SOP ya di dunia suci karena Master juga sangat khawatir murid-muridnya turun ke lapangan juga dengan yang paling penting adalah keselamatan dari para murid-murid Master ya. Jadi Master juga kita tahu ya seperti ibu ya dari kita di dunia suci, jadi sangat khawatir anak-anaknya saat ke lapangan memberikan bantuan juga perlu adanya keselamatan pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, teringat juga ya seperti tadi Johnny Suciong ada beberapa lokasi ya yang Cecen ataupun insan suci turun ke lapangan. Saya teringat juga di Jawa Tengah pernah terjadi bencana ya Jawa Tengah di mana saya lupa di Jogja atau di mana ya, para tim medis dari Taiwan yang datang dan setelah selesai melakukan baksos ataupun kegiatan bantuan di lokasi dan akan relawan Indonesia ya, saya mendengar cerita dari senior kita di dunia suci. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka ada plan membawa mereka untuk lanjut sekalian keliling kota daerah sana tempat wisata. Tapi mereka tidak mau dan mereka langsung pulang karena waktu mereka mau datang, mereka berjanji dengan Master, mereka mau melakukan baksos di lokasi tersebut dan mereka akan pulang dengan datang bersama dan pulang juga bersama-sama pulang ke Hualien kembali. Nah, ini juga salah satu contoh ya, Master, mereka juga mengatakan Master waktu mau keluar juga ada berpesan harus menjaga diri sendiri dengan baik. Jadi mereka benar-benar mengikuti pesan cinta kasih dari Master. Nah, ini yang pernah saya mendengar dari senior kita ya sewaktu itu. Oke, mungkin ada lagi Sesiong Sece untuk kesan-kesan atau pengalaman-pengalaman sebelum kita masuk ke kuis, atau kita masuk ke kuis saja, message ya. Belum ada yang raise hand, apa kita ke kuis? Ya, kita kuis saja ya.
Sani Suci, silakan. Dan kita langsung saja ya, karena cara menjawab ini sudah tahu semuanya. Kita langsung ke soal yang pertama. Ya, dalam kehidupan kita akan muncul banyak kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan tidak berwujud. Apa sebenarnya kesulitan tidak berwujud itu? A. Materi yang tidak berkecukupan. B. Rintangan batin. C. Kurang sandang pangan. D. Kekayaan tiada tara. D. Tidak ada yang benar. Nah, dalam kehidupan kita ya ada muncul banyak kesulitan apa saja. Nah, A, B, C, D, E. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Ya, kita sama-sama lihat rintangan batin paling ya menghambat ya kesulitan atau merupakan kesulitan yang sangat besar ya rintangan batin. Next kita lihat soal yang kedua. Kantor perwakilan suci pertama ada di negara Islam Asia Tenggara, di manakah itu? A. Jordania, B. Baghdad, C. Mesir, D. Turki, E. Bangladesh. Ini gampang ya, tadi sudah disebut dalam ceramah master. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Yang pertama di Asia Tengah, negara Islam Asia Tengah adalah Jordania. Oke, next kita lihat soal berikut. Ada 3 pusat pencucian ginjal yang didirikan suci di Malaysia. Di kota mana pusat pencucian ginjal kedua dibangun? A. Kuala Lumpur, B. Penang, C. Kedah, D. Sabah, E. Sarawak. Ini juga ada disebut ya. Kita flashback kembali. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Soal yang ketiga. Ya, di Kedah ya, tadi ada juga dalam ceramah master. Oke, soal yang berikut, May silakan. Sylvia Suci, soal berikut. Selain dari amal dan baca, dari mana lagi ya dana untuk pusat hemodialisis berasal? A. Hasil daur ulang kertas. B. Bantuan luar negeri. C. Bantuan para guru. D. Bantuan dari sekolah. Dan E. Bantuan dari panti. Ya, mana ya selain dari baca, dari amal? Ya, semua Yongxing ya. Oke. Oke. Stop. Selesai? Masih ada? Oke, close ya. Ya, hasil daur ulang ya, kertas ya. Itu berawal dari Cicing juga ya di sana ya. Jadi mereka cuti cicaya tidak dari luar. Jadi mereka melakukan selain amal dan dari baca dan juga dari hasil daur ulang kertas ya. Oke, poin berikut 5. Oke. Suci dibawa ke Yordania oleh relawan bernama siapa? A. Lin Hui Zhen. Lin Hui Zhen. Lin Hui Zi. B. C. Lin Hui Mei. D. Lin Hui Zhang. E. Lin Hui Zhen. Jadi mana satu yang membawa suci ya, bibit suci ke Yordania? Ya. Oke, ada lagi? Oke, stop. Ya, Lin Hui Zhen ya, tadi dari awal Master udah kata namanya ya, Lin Hui Zhen yang membawa bibit ini. Oke, poin 6. Soal ke-6 ya. Apa posisi tim relawan suci dalam penyelamatan ketika bencana? A. Tim petualangan. B. Tim panjat tebing. C. Tim garis depan.
D. Tim pendukung, dan E. Tim serangan. Mana satu? Ya, posisi tim relawan suci dalam penyelamatan ketika bencana. Ada lagi? Oke, close. Siap. Tim pendukung ya di sini ya. Ya, di sini Master juga ada menyinggung seperti penyelamatan yang berbahaya ya, penyelamatan ketika bencana ya. Jadi harus membedakan garis depan dan pendukung ya, tim pendukung. Kita berada di posisi mana ya. Jadi jawabannya adalah tim pendukung. Oke, selesai. Sebelum kembali ke, ya, sebelum kita menunggu pemenang, jadi kita kembali ke sharingnya. Jadi siapa lagi? Siapa Suci? Vivian Suci udah, biasanya Vivian Suci ada rasanya kali ini. Oh, hari ini nggak ada. Nggak masuk ya. Atau Oke, kita minta feedback dari Hotline Sesiong ya. Mungkin Hotline Sesiong ada. Sesiong ada. Oke, sini sudah ada Kayaknya nggak masuk. pemenang. Oke, pemenang. Selamat ya kepada Michael Wijaya Sesiong, Haji Barat 2, Sumini Suci Medan. Yang ketiga tidak ada pemenang, apakah kecepatan ya? Jadi ada yang Kedah ya, yang kedua itu klinik cuci darah itu di Kedah. Yang keempat ini Suci Medan, Sylvie Jong Suci Haji Pusat, Timpang Suci Haji Medan. Ya boleh. Michael Sesiong, apakah ada Richard? Michael izin. Oke. Sumini Suci. Silakan Sumini Suci. Siapa lagi? Sumini Suci nggak ada jawaban. Aini Wijaya Suci. Sylvie Jong Suci. Jadi Kim Pang Suci Medan. Nggak share juga, nggak sharing dari Sumini Suci. Aini Suci juga mungkin ya. Leluasa nggak Aini Suci ada tulis. Aini Suci tidak leluasa juga. Sylvie Jong Suci. Mungkin semua sibuk ya. Sudah masuk kantor. Ada yang siap-siap ya. Ya ini ada Rosi Suci, silakan. Chào anh, saya izin memulai ya sejam. Cảm ơn sang人开始，感恩师兄师姐们semua. Cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, Sylvie Suci dan Hui Min Suci. Jadi yang saya dapatkan hari ini adalah tentunya kangen kepada Johnny Sesiong yang telah berbagi pengalamannya, lalu analisanya dan informasinya selama turun bersumbangsi di
misi untuk tanggap darurat, sehingga kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, evaluasi-evaluasi untuk menuju arah bersama yang dituju dan dengan metode terampil. Jadi saya izin memulai yang saya dapatkan dari tayangan hari ini, dari pemaparan Sang Ren maupun moderator hari ini dan semuanya, yaitu dalam kehidupan ini terdapat berbagai macam rintangan yang kita rasakan ada di dalam keseharian. Rintangan tersebut ada rintangan yang berwujud maupun rintangan yang tak berwujud. Nah, dalam tayangan hari ini diingatkan untuk bahwa rintangan batin adalah perlu lebih waspada diperhatikan karena halus, yaitu tak berwujud dan tak terlihat oleh indera kita, terkecuali adalah indera pikiran. Gitu. Nah, jadi di sini yang saya dapatkan adalah pembelajaran mengingatkan bersama untuk bahwa Sang Ren maupun Sang Buddha maupun para yang tercerahkan, para suciawan, mengajak kita bersama ke arah yang dituju, yaitu tentunya adalah terbebas dari penderitaan menuju kebahagiaan sejati. Nah, jadi berharap menggunakan tetesan-tetesan Dharma yang masuk ke dalam hati maupun pikiran untuk dapat menyadarinya, melenyapkannya, sehingga tidak muncul tumpukan-tumpukan noda-noda batin yang pada akhirnya menjadi kegelapan batin akibat juga dari adanya juga delusi, sehingga terdelusi dari ilusi yang ada. Lalu di sini rintangan batin itu apa saja sih contohnya? Mungkin izin saya memakai contoh dalam keseharian. Seperti misalnya, oh ada pikiran, hanya perbuatan kecil aja. Enggak lah, saya enggak ikut serta lah. Itu hanya kalian sudah mahir, kalian sudah bisa menanganinya sendirilah. Tidak perlu saya lah gitu. Saya hanya baut kecil saja, tidak usah lah gitu. Contoh-contohnya yang sederhana yang bisa muncul dalam keseharian akibat interaksi dalam keseharian. Atau contoh lainnya gini, menganggap remeh diri kita sendiri tidak sebanding dengan orang lain. Terkadang kita melihat, wah luar biasa insan suci yang begitu luar biasa. Saya mah nggak ada apa-apanya. Saya sehingga dari diri sendiri menarik diri sendiri untuk mendekatinya gitu karena munculnya pikiran tersebut. Nah, ini menjadi rintangan batin yang tak terlihat karena kita semua sebenarnya adalah menuju pada kembali padanya adanya hakikat kebudayaan yang ada di diri masing-masing kita. Nah, contoh lainnya mungkin kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam hidup ini gitu, pikiran-pikiran yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa mengambil peluang atau kesempatan dalam berbuat kebajikan meskipun itu hanya dari senyuman, meskipun itu hanya dari pikiran, dari hati, saya mendoakan dengan tulus, ataupun dari kasarnya lewat ucapan maupun perbuatan itu sendiri, sehingga kita menjadi ragu untuk melakukannya. Inilah semua contoh rintangan batin yang sederhana yang saya pahami. Di sini juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki cinta kasih yang sama nilainya, seperti tetesan-tetesan air yang pada saat jatuh ke dalam sebuah guci ini, Sang Rada menyampaikannya di lentera kehidupan. Karena setiap orang memiliki cinta kasih ini. Setiap orang memiliki cinta kasih yang sama nilainya, seperti tetesan-tetesan air yang jatuh ke dalam guci dan menjadi satu air yang sama
dan terus ditumpahkan ke dalam lautan yang seluas samudra melebur bersama. Seperti inilah ul yang akan berjalan, yaitu seperti inilah pahala tak terbatas ini akan berjalan. Tak membeda-bedakan, semua kembali pada sebersih niat cinta kasih yang bangkit diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena tanpa pamrih itu sendiri, karena cinta kasih yang tulus itu adalah dharma. Nah, lalu kemudian saya mendapatkan di sini mengenai tayangan fase manusia yang kita semua lahir di dunia ini akan bertumbuh, berproses dari muda, kemudian ada tayangan cicing menjadi muda, usia muda, cicing lalu menjadi insan-insan yang usianya lebih dewasa, usianya lebih senior, usianya yang lebih banyak pengalaman dan usianya lebih tua. Insan-insan ceci semuanya tergabung dalam relawan ceci bodhisatwa dunia. Nah, di dalam tayangan di sini ada cicing maupun insan ceci komite laki-laki dan perempuan diwakilkan di sini untuk mengingatkan bahwa semua insan ceci bodhisatwa dunia giat bersemangat melakukan. Di sini ada dalam tayangan untuk misi, salah satu misi dalam 8 misinya yaitu misi pelestarian lingkungan. Di sini insan ceci giat bersemangat melakukan pemilahan barang-barang daur ulang cacing dalam tayangan ada dan mengajak warga untuk mengumpulkan barang-barang yang tadinya hanya terbuang begitu saja diolah menjadi sampah yang kemudian menjadi berdaya guna. Nah, di sini selain insan yang melakukan tersebut, cacing maupun warga juga terlibat bersama pada akhirnya dalam aliran cinta kasih untuk bersama-sama pada akhirnya mereka mensucikan hati dan pikiran. Inilah terjadinya siklus melestarikan lingkungan sekaligus melestarikan batin. Lalu di sini juga ada dalam tayangan di sini untuk mengingatkan bahwa di mana para insan suci mengabdikan diri dan menyemangati diri, mengambil bagian tanggung jawab di bagian yang terdepan. Tadi Joni Sesyong ada sampaikan sekilas mengenai bagian terdepan dalam membantu dan bersumbangsi bersama di dalam bencana. Nah, di sini selain itu juga turun bersumbangsi di dalam berbagai misinya gitu. Nah, di sini hari ini ada mengenai pelestarian lingkungan dan tanggap bencana, mengenai dan lain-lainnya. Di sini adalah untuk menyemangati kembali bahwa inilah memperkaya nilai dalam kehidupan dengan mengembangkan berkah dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini didapat karena tadi dalam tayangan kalau PL mengenai PL yang itu kisahnya yaitu ada mendengarkan maupun yang paliatif, yang dialisis, pasien, perawat, dan sebagainya. Dalam tayangan ada disampaikan mengenai kebijaksanaan yang didapat melalui mendengarkan dharma, menyerap dharma atau ajaran, hingga akhirnya dapat mempraktekannya dalam keseharian dalam misinya. Sehingga di sini terwujud dengan dapat mengulangi ajaran dalam tindakan nyata, yaitu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan tersebut. Itu. Nah, di sini juga kebijaksanaan tadi Joni Sosio menyampaikan bahwa menjaga keselamatan diri sendiri dahulu aman, baru kemudian dapat menyelamatkan orang lain keluar dari bahaya. Ini merupakan wujud pengasahan kebijaksanaan yang ada di dalam setiap misinya, termasuk misi tanggap darurat. Lalu yang saya dapatkan di sini untuk tayangan kisah pasien, perawat, dokter, insan-insan suci yang mengalami, merasakan adanya ketidakkekalan itu. Sehingga di dalam diri
telah menemukan yang namanya makna kehidupan, bukan berasal dari wujud tubuh ini. Makna kehidupan akan menjadi bermakna dan bernilai apabila wujud tubuh ini digunakan untuk sesuatu yang membuat orang lain merasakan sukacita dharma. Nah, di dalam tayangan didapat melalui tindakan nyata, memberikan rasa perhatian, rasa sepenanggungan, memberikan kelembutan dari ucapan, perbuatan, pelukan hangat, dan semuanya yang saling mendukung mewujudkan cinta kasih yang berwujud ini. Sehingga kemudian yang saya dapatkan kembali, sehingga kembali semuanya adalah aliran cinta kasih tulus yang menggetarkan batin, hati, dan pikiran sehingga dapat menembus batas-batas perbedaan. Tadi dalam tayangan hari ini ada disebutkan mengenai kisah di negara yang berbeda agama gitu. Jadi di sini menembus batas-batas perbedaan, menggetarkan batin dengan cinta kasih yang tulus tanpa pamrih. Lalu di sini yang terakhir penghujung saya mendapatkan bahwa ada kata yaitu rekaman. Di sini yang saya dapat memang dalam kehidupan ini kita akan tak terhindar yang namanya rekaman kesadaran kita, memori dalam wujud kecilnya. Kemudian masuk yang sering familiar didengar yaitu kesadaran ke-8 hingga sampai nanti akhirnya insan suci mencapai kesadaran ke-9 yang disampaikan oleh Sangren yaitu kembali dengan ikrar. Tetapi pada intinya saya mendapatkan pembelajaran bahwa kita semua ini mengenai kata kerekaman. Rekaman ini ada tak berwujud, yaitu rekaman yang tadi telah disebutkan, kesadaran itu sendiri, dan juga rekaman maupun dalam tayangan video. Jadi ada tadi disebutkan bahwa pasien-pasien akan melihat rekaman ceramah, rekaman kata-kata baik, rekaman kisah baik, yang semuanya bentuknya berwujud, yang bisa dilihat oleh indera mata dan indera telinga, pendengaran, dan penglihatan, sehingga masuk menuju yang tak berwujud gitu. Nah, sehingga di sini rekaman itu sendiri maupun berwujud dan tak berwujud ada di dalamnya terkandung kebajikan, keindahan, dan kebenaran yang dirasakan oleh hati setiap individu. Dan di sini adalah hati yang telah merasakan dan mengalaminya. Kanan taja. 感恩Rosi Sece, panjang lebar, 感恩ya. Jadi memang ya dari awal kita masuk ke suci ya. Jadi jalan pelatihan kita, Master selalu bilang ya, adalah cinta kasih, welas asih, sukacita, dan merelakannya. Memangnya itu bukannya bentuk membangun, bukan wujud, tapi kita batin sendiri merupakan ya satu lahan pelatihan diri. Jadi pelatihan insan suci adalah basis ya. Jadi kemana kita membawa semua ini ya tentunya dari tema hari ini ya, mempraktekkan dhamma di tengah masyarakat untuk membina bekah dan kebijaksanaan. Jadi insan suci itu memangnya kita harus dhamma yang kita terap ya, ke atas kita menerima dhamma, ke bawah kita membawa ya dengan tindakan nyata, tentunya harus terjun ke masyarakat. Jadi barulah kita bisa sama-sama menggalak siufu, siuhui ya, itu sangat penting. Jadi cinta kasih di dalam ajaran Master Suci ini bukan hanya mencintai orang saja, kita juga mencintai materi ya, segala ya, karena dunia kita cuma satu ya, Ti Chiu Chun ya. Jadi kita juga harus melakukan pelestarian lingkungan ya, menjaga ya materi atau benda ai u ming ya. Jadi supaya memperpanjangkan masa pakai ya. Jadi jangan menyanyiakan ya barang atau materi yang kita miliki ya. Jadi itulah, dan
cinta kasih universal, yaitu sangat penting tidak membeda-bedakan ras ya atau negara ya, sama. Cinta kasih itu semua adalah sama ya, setiap orang memiliki cinta kasih yang sama dan hanya perlu diperkembangkan. Jadi cinta kasih dengan setetes demi setetes ya. Jadi kita menebah benih cinta kasih ke seluruh dunia ya. Jadi itulah yang perlu kita kembangkan. Oke, kembali. Siapa lagi ingin sharing? Oh, Vivi Liang Sije, silakan. Waktu dan tempat. Hari ini saya sharing tentang Horizon, adalah seorang juru bicara dari Yayasan Buddha Cici. Dan dia juga adalah sebenarnya sebelumnya pekerjaannya sebagai pembawa acara berita televisi. Setelah dia lama mengejar karirnya, ia merasa bingung dan merenung. Akhirnya, beliau bagai setetes air yang kembali pada pelukan samudra. Dan dia pun mendapat kesempatan untuk berada dekat dengan Tzu dan bisa menghargai kesempatan untuk mengobservasi Master Cheng Yen dari dekat dan juga bisa mendengarkan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Master. Di bawah bimbingan Master lah ia mempelajari pemikiran dan sikap hidup insan Tzu. Gaya hidup yang sederhana di Kriya Jinse telah memantapkan kesadarannya. Juga beliau menemukan nilai dan sandaran dari dedikasi hidupnya. Perubahan pandangannya memberikan cara berpikir dan gaya hidup baru bagi manusia modern lainnya. Dan juga beliau adalah seorang vegetarian. Dan juga beliau setiap hari melakukan kebaktian jam 4 dan sepanjang tahun berkarya di Tzu. Dan saat ini beliau mengatakan, Master Cheng Yen kerap berkata, pada relung hati yang tenang, kebijaksanaan mekar berkembang. Setelah mengalami bimbingan Master, Horizon dengan penuh perasaan berkata, saya tak pernah tahu sebelumnya bahwa dalam hidup ini saya bisa begitu bahagia sekarang. Cinta kasih yang penuh kesadaran, kebijaksanaan yang sederhana, dan pemikiran khas Tzu telah mengubah pandangan dan cara melihat dunia baru ini. Dan juga perubahan pandangan ini adalah satu bait. Sebelum kita menyebutkan kesalahan orang lain, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kita menyayangi orang itu? Dan yang kedua, sekelompok orang yang memiliki kekuatan mengobati luka yang bisa membuat orang yang kehilangan jati diri dan bisa menemukan kembali kekuatan hati. Dan yang ketiga, mengkritik sebenarnya bukanlah perbuatan buruk, tapi kritik itu tidak bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan akhir bagi kita. Yang keempat, semakin besar semangat Anda untuk mencintai orang lain, semakin besar pula kebahagiaan dan ketenangan di dalam hati. Yang kelima, orang yang sungguh-sungguh mencari jati diri pasti suatu saat akan berguna bagi orang lain dan orang banyak. Vivi Liang Sije, cảm ơn nhà sharing tentang Horizon ya. Oke.
Siapa lagi ingin sambung sharing? Oh, ada ya Tan Suryanto Susyong. Siapa? Ada Dian Sece atau Indra Susyong ya. Siapa duluan boleh? Silakan. Salah satu. Ini saya lihat ada Tan Suryanto raise hand. Indra Susyong. Ada. Jadi silakan tempat dan waktu. Ya, finish. Ya, mungkin Indra Susyong juga boleh nih. Ya, salah satu silakan Kan En ya. Ternyata Susyong tadi duluan. Oh, baik. Kan En Indra Susyong. Ya, tadi saya waktu saya dipanggil sama Sylvia Sece, saya masih di jalan ya, jadi nggak leluasa untuk buka mic ya. Jadi kebetulan sudah sampai. Nah, sekarang justru saya tadi lagi berpikir nih, Sylvia Sece sama Hui Mei Sece ini kita belum dengar sharing mereka dari Hualien nih. Apa kali ini ke sana membawa sutra-sutra buat kita nih yang tidak sempat untuk hadir di pelantikan ya. Tapi sebelumnya ya kita ucapkan selamat ya buat Sesyong Sece yang ada kesempatan kali ini pulang ke rumah batin ya. Jadi sangat beruntung dan tentu bisa bersentuhan langsung dengan Master. Ini suatu kejadian atau momen yang tidak setiap orang bisa dapat ya. Dan sentuhan ini tentu membawa suatu kebahagiaan, rasa syukur, rasa kangen ya. Jadi semuanya berbau di sana ya. Jadi mungkin setiap orang perasaannya berbeda. Tapi bagaimanapun itu adalah suatu hal yang sangat menarik ya Sesyong Sece. Nah hari ini ya tapi saya belum kangen kepada Master juga ya. Nah saya lihat hari ini Riwat Sece mempraktekkan Dharma di tengah masyarakat ya. Tadi sudah disampaikan Jechen ya. Saya sendiri juga lagi bertanya Jechen kapan dibentuk. Saya pun belum begitu memahaminya dan juga kenapa dibutuhkan Jechen gitu kan. Tapi ya mungkin waktu itu karena ada kondisi yang memerlukan Sesyong untuk turun lapangan ya. Tadi juga Joni Sesyong sudah sampaikan ya. Yang saya pahamin adalah Jechen ini tugasnya Chou Tao Cui Chin, Chou Tao Cui Ho. Nah itu betul-betul kita lihat ya, atau di tangkap TTD ataupun yang perlu tenaga Sesyong untuk turun dulu di mana ada bencana kebakaran lah ataupun bencana yang agak riskan ya. Mungkin kondisi-kondisi lapangannya itu tidak mudah ya kalau Sece ikut serta turun dulu ya. Tapi yang saya lihat sih bukan tidak perlu ya. Kita lihat aja pada saat di Palu itu Sece juga sangat dibutuhkan di sana di bagian mana? Di bagian misalnya dapur umum lah, ya tempat-tempat yang perlu Sece untuk bantu masak. Nah ini sangat penting sekali juga ya. Jadi di sini kita lihat nih Tan Chao-jen itu benar ya. itu memang mungkin Sece yang suka bantu di TTD bisa merasakan langsung ya. Dan kita sangat bersyukur ya Sesyong Sece juga selain kita bekerja di luar, tapi kita juga dapat disediakan makanan untuk kita ya. Contohnya tadi seperti di tempat bencana ya. Kalau kita ada suguhkan sesuatu yang untuk para yang bersumbangsi di sana bisa merasakan kehangatan. Jadi di sini saya rasa memang Master juga pernah bilang ya, yang pertama kali Master merasa Wah China itu yang paling singfu itu benar gak sih? Nah itu juga pernah Master merasa seorang wanita juga bukan hanya Wah China aja, tapi bisa lebih daripada itu. Tapi kalau lihat zaman sekarang ya emansipasi wanita itu sudah tidak heran saya rasa ya. Jadi semua Sece juga bisa berperan ya. Bukankah ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria juga ada wanita di belakangnya ya.
Tapi juga demikian sebaliknya ya, di balik kesuksesan seorang wanita juga ada pria di belakangnya ya. Saya rasa ini yang saya pahamin di sini adalah apa yang dikatakan Master benar ya, huse ya. Kita harus saling mendukung ya. Apalagi kalau di kerjaan ceci ya, di dapur juga perlu ada sesiong-sesiong yang untuk secara fisik ya bisa mengangkat barang lebih berat ya. Tapi di balik itu juga kita lihat ya, suhu-suhu di gereja juga pada saat mendirikan bangun aula-aula di sana atau apa, kita lihat suhu-suhu juga turun tangan ya untuk ikut mengecor ya, meratakan. Jadi suhu-suhu juga perannya sebagai Chaujen. Jadi saya rasa hal ini untuk zaman sekarang semuanya serba bisa dan bisa saling mendukung ya, sehingga kita bisa saling menghargai ya, saling bersyukur dan kita saling bekerja sama. Saya rasa itu aja ya, Sylvia Sece sama aku ini Sece. Mungkin berikutnya ada kesempatan boleh sharing nih. Di ladang batin di Hualien. Kan aja kan. Dan Suryanto Sesiong, yang memang benar ya, kita melihat ya, di sharing Jing Si Jia Feng, sepuh sharing Jing Si Jia Feng, para sepuh juga ikut ya membangun rumah gereja perenungan ataupun ada sedikit rusak ya, sepuh sendiri yang melakukannya. Ini sungguh luar biasa. Ya, Kak Suryanto Sesiong yang berkenan sharing kepada kita. Ini lanjut dulu Indra Sesiong. Ya, 早安 Sylvia 师姐，惠美师姐啊，你们好，感恩上人开示。Tadi saya ada dengar tentang sharing pelestarian lingkungan. Ini adalah bagiannya Joni Sesiong ya. Tapi saya melihat di pelestarian lingkungan itu di Cici ya, setelah berkembang, kayak di Medan kita kan ada Green Point ya, kemudian juga titik depo itu di Indonesia juga lumayan ya, ada 30 lebih setahu yang saya tahu ya. Tapi ternyata itu melakukan PL itu sangat luas ya, tidak seperti kita membayangkan punya tempat, memilah sampah, dan lain sebagainya. Ketika sesuatu itu sudah makin berkembang, itu kita dilihat orang luar. Di luar Cici itu banyak yang memperhatikan kita, dan ada juga sebagian ingin mempelajari. Tapi yang ingin mempelajari, kita juga perlu tahu. Nah, di sini sedikit ya, kalau kita relawan itu harus ada jiwa diplomasi ya. Ini belakangan, ini Sylvia Sece juga ikut, Sesiongnya ya, Amin Sesiong ikut, Tony Sesiong, saya, sama yang dua dari Jakarta. Ini Sylvia Sece pasti sudah tahu. Nah, yang datang ini orang-orang yang berpendidikan ya, S2, kemudian ada organisasi yang dia pimpin, saya nggak usah sebut nama, dan yang lain sebagainya. Datang ke Medan untuk mempelajari bagaimana Cici dan kemungkinan kerjasama. Dan kita nggak tahu ya sebelum jumpa, begitu jumpa, kita bawa melihat depo di Medan ya, dan sebagainya. Keterangan panjang lebar, dan itu masuk ke meeting. Nah, di situ banyak pertanyaan tentang daur ulangnya. Nah, saya juga tanya kembali. Saya tanya, wah ini ada gesekan suara ya dari Teknio. Ya, jadi saya tanya kembali. Kalau kalian itu gimana? Karena dia sudah berjalan juga di Jakarta ya. Nah, mereka mengatakan mengumpulkan sampah ya dengan berapa titik, kemudian ada reward. Jadi dia tanya kembali ke saya, kalian Cici gimana ya kumpul sampah gitu banyak, tapi kok nggak ada memberikan reward kembali ke masyarakat katanya. Oh, jadi kalian ada, saya tanya. Oh, ada. Kami setiap kilo ada kumpul poin, jadi setiap ton sekian-sekian, dan ada reward kepada si yang memberikan sampah itu ya, plastik segala macam ke kita katanya. Ya misalnya ada traveling ticket, ya, umroh segala macam ada juga. Kok kalian Cici nggak kasih reward sih balik ke masyarakat?
Nah, di sini kita terpancing ya. Lalu saya jelaskan, ini kita kumpulin sampah ini, ya ini moto kita kan sampah jadi emas, emas menjadi cinta kasih, kemudian ya Dharma mengalir ke seluruh dunia. Saya mengatakan kita kumpul sampah memang kita untuk jual. Jual kan di sini kan nggak ada daur ulang kayak di Taiwan ya. Kita jual, nah dananya kita kumpul itu melakukan misi cuci dan misi cuci saya jelaskan ABCD. Kemudian ada juga dananya ditempatkan di DAI ya. DAI TV kan perlu juga. Nah, jadi kembali ke masyarakatnya di mana? Nah, saya bilang Bapak kan nggak lihat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau kalian kan rewardnya seperti itu. Kalau reward kami, itu semuanya ke masyarakat, 100% saya bilang. 100% loh, beda. Nah, karena ditanya, saya pun tanya balik. Setelah Bapak memberikan reward, itu kan biasa cuan captun, ho cetun gitu ya. Dapat 100, ya sisihkan 10. Itu labanya lu masuk ke mana? Nah, diam kan. Nah, ternyata mereka ada profit oriented. Saya tanya, oh ini ada profit oriented. Nah, iya. Ini ada company di belakang. Iya. Nah, kan beda. Saya bilang, kalau kami tidak ada company di belakang. Kami ini adalah 100% rewardnya kembali ke masyarakat. Saya bilang, dalam bentuk apa? Bla 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 saya jelaskan. Nah, kadang kita dicuci, jangan menganggap itu melakukan pelestarian lingkungan itu hanya kita butuh personel-personel yang seperti ya A, B, C, D ya, mengumpul, memilah, kemudian kadang di kompleks atau perbankan bahwa kita menjelaskan itu semua kita butuhkan ya personel-personel di Suci. Nah, dalam hal ini sedikit diplomasi juga kita perlu tanpa mengatakan orang itu salah. Ingat sejauh tanpa mengatakan mereka juga bagus. Cuma kita punya misi berbeda. Nah, kita nggak perlu memberikan suatu statement, tetapi kami ditanya. Kalau ditanya jangan tidak dijawab. Nah, kita kalau tahu kita jawab, dan mereka sekarang mengerti bahwa kita punya misi dan kita punya reward ya dari hasil pengumpulan sampah menjadi emas itu adalah 100% reward kembali ke masyarakat. Demikian Susung Suci ya yang ada terjadi di Medan. Kanan ya Sylvia Suci Suci. Ya, Kak Indra Sesiong. Ya, memang benar saat itu kita ada kunjungan dari dari yayasan ya, yayasan apa tadi Sesiong? Saya lupa apanya. Saya nggak boleh sebut nama yayasan. Eh, Suatu yayasan dan ya, dua suatu orang. yayasan yang concern di pelestarian lingkungan. Ya, ya saat itu Indra Sesiong menjelaskan ya. Jadi Indra Sesiong sangat concern di pelestarian lingkungan juga dan saat itu dia juga mengerti ya dan juga salut dengan tim PL Suci Medan juga mereka yang melakukan dengan bersumbangsi tanpa pamrih dan juga KN dan ada rasa bersyukur juga dapat kesempatan bersumbangsi. Nah ini juga salah satu cecen ya boleh kita bilang juga Indra Sesiong cecen yang sangat concern di pelestarian lingkungan dan sangat mengerti dan juga sangat bisa menjelaskan sehingga dia mengerti kenapa kita tidak memberikan award, tapi kita juga tahu bahwa ini pelestarian lingkungan ini adalah bukan hanya mengutip ya sampah daur, tetapi kita lebih ke edukasi tentang PL di Suci ini. Ya, kita tahu bahwa recycle ini edukasi tentang edukasi bagaimana mengedukasi orang-orang untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ya, katanya Indra Sesiong tasennya. Nah, tadi Suryanto Sesiong mengatakan tentang kita sharing tentang apa ya? Tentang kita di Hualien mungkin nanti next ya saat ada waktu kita akan sharing karena setiap kali kita pulang kita akan mendapatkan banyak ya banyak
kita akan mendapatkan banyak permata. Kita wapau ya, kita pulang ke Hualien, kita selalu menggali permata-permata, dan kita juga bisa lebih mendapatkan apa yang kita mendapatkan jawaban-jawaban ya. Bagi para Sesiong Suje yang pulang ke Hualien, saya yakin juga mereka sebelum pulang pasti banyak pertanyaan dalam hatinya, dan semua pertanyaan terjawab dengan sangat sempurna ya. Jadi saya merasa kali ini pulang ya, walaupun banyak Sesiong Suje yang kena COVID juga ya, dan juga salah satu yang mitra bajik saya, VBCJ juga bukan kena COVID, tetapi lemah ya. Saat itu kena virus A ya, kita bilang influenza A ya. Jadi juga istirahat di kena karantina. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita sharingkan, tetapi melihat waktu sudah jam 9, nanti kita akan berbagi bila ada kesempatan. Dan ya Tan Suryanto Sesiong juga Puspa Suje juga pasti bisa berbagi apa yang didapat saat kita pulang ke Hualien. Kan Sesiong Suje semuanya. Mungkin selesai ya, Hime Suje. Mau tambah sebelum kita close sesi hari ini? Enggak, sudah selesai. Baru pulang masih merasa suasananya masih ya, capek. Tapi ya masih ada fasi, capek tapi fasi ya. Di Jalan Insan Suci ini kita biarpun capek di fisik ya, tapi semangat kita masih tetap ya. Oke. Kan Dan Sesiong Suje semuanya, mari kita sama-sama menyimak kosakata dari Shinfasya pagi ini. Silakan. Thank you.感恩智慧上人开示，感恩智慧师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Riwayat Seji bagian 35 mempraktikkan Dharma di tengah masyarakat untuk membina berkah dan kebijaksanaan. So Xun Yan Qing mesin pencari, Jin Rong Feng Bao krisis finansial, Hua Yi keturunan Tionghoa, Xi Shen cuci darah, Xin Lian Ping Fang bangsal paliatif, Cinan Jiu Zhu Dui tim tanggap darurat, Ping Jian evaluasi, Ren Zheng sertifikasi, Shi Wei Chang kapten pengawal, Zhang Peng tenda, Zan Shi sementara, Nan Min Ying kamp pengungsi, Shiti jenazah, Yun Shu Zu tim transportasi, Tineng kebugaran jasmani, stamina, Zhidu sistematis, Kuihua perencanaan, Kejau Kewei semua bergerak di posisi masing-masing, Xietiao koordinasi, Zhihui Zhongxin pusat komando, Zuo Zhen berjaga-jaga mengambil alih, Xianzhi keterbatasan, Kekongdui tim penyergap SWAT, Minjian Tuanti organisasi kemasyarakatan. Kanan Shubo, 早上好。 Puspa sudah membacakan kosakata Shinfasyang hari ini. Nah, hari ini kita tutup ya sesi sharing, dan kanan kepada semua Sesiong Suje yang sudah sharing dan juga ikut dalam Shinfasyang pagi hari ini. Kanan kepada tim Shinfasyang, tim Intisari, dan tim host yang sudah membantu acara Shinfasyang pagi ini dengan lancar, dan kanan semuanya. Kita tutup ya Sesiong Suje. Kita memberi hormat kepada Sang Buddha. Sesiong Suje Daja Qin Qi Li Qin He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问讯，在问讯上问讯。感恩师兄师姐互相祝福。 感恩大家，感恩谢谢师姐，感恩Indra师兄、Suryanto, Johnny师兄dan semuanya, bye-bye.
感恩semua 师兄师姐。Sylvia 师姐，我们分享感恩。